Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Pemrograman Komputer 2021. Hari ini kita masuk ke modul 4, yaitu implementasi MATLAB pada bidang industri. Sebelum masuk ke software MATLAB, aku bakal jelasin dulu mengenai materi modul 4 secara singkat, kemudian kita menjalankan software MATLAB-nya. Pada modul 4 ini ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama, praktikan dapat mengenal dan menggunakan software MATLAB, praktikan memahami peran dan implementasi software MATLAB di bidang industri, dan praktikan mengaplikasikan software MATLAB dalam memecahkan suatu permasalahan. Dalam modul 3 yang lalu, kalian sudah belajar mengenai MATLAB dasar aljabar linier. Jadi kalian juga sudah tahu secara umum MATLAB itu seperti apa dan bagaimana cara mengoperasikannya. MATLAB sendiri tidak hanya digunakan dalam ilmu teknik, tapi juga berbagai disiplin ilmu, contohnya dalam bidang matematika, statistika, ekonomi, teknik dan komputasi, bahkan biologi, komunikasi, dan jaringan. MATLAB dalam teknik industri sendiri memiliki berbagai fungsi yang umum digunakan, yaitu yang pertama, menyelesaikan masalah engineering. Karena matematika adalah bagian besar dari ilmu teknik, jadi MATLAB itu sangat berguna untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para teknisi. Karena dengan MATLAB yang mampu mengolah angka dan model rumit, maka solusi dapat dirancang, dicoba, dan dikembangkan dengan lebih cepat. Yang kedua, mengolah permasalahan aljabar linier, seperti yang sudah kalian selesaikan di modul 3 kemarin. Kemudian juga dapat memecahkan analisis numerik, mengolah data riset, dan juga membuat suatu pemodelan simulasi. Kita langsung masuk ke studi kasusnya. Di sini sudah diberikan studi kasus mengenai persediaan obat. PT Sarijaya memproduksi 30 jenis obat dengan data persediaan obat sebagai berikut. Pada bulan April, Mei, dan Juni. Kita diperintahkan untuk menentukan median, standar deviasi, varians, kuartil 1, kuartil 3, dan juga standar error mean dari data tersebut. Kita langsung saja ke software MATLAB-nya. Kalian buka software MATLAB-nya, kemudian klik File, pilih New, kemudian pilih Variable. Akan muncul workspace seperti ini. Di sini kita bisa mengganti nama dengan klik kanan, Rename. Kalian bisa mengganti dengan kata apa saja, terserah. Di sini aku ganti dengan data, enter. Kenapa harus diganti? Supaya nanti bisa didefinisikan dengan lebih mudah. Kemudian kita klik 2 kali data, kemudian muncul array editor seperti ini. Array editor ini gunanya untuk kita menginput data-data yang akan kita olah. Data-datanya bisa kalian masukkan secara manual ataupun copy paste. Untuk menghemat waktu, di sini aku akan masukkan data dengan copy paste. Tinggal di paste. Nah, datanya sudah masuk. Kemudian kita pergi ke command window. Di sini kita perlu definisikan dulu data itu apa yang dimaksud di sini. Jadi karena pada studi kasus data yang kita inputkan ini merupakan data persediaan obat, maka kita definisikan data sebagai persediaan dengan cara kita ketikkan persediaan sama dengan data, enter. Maka di sini akan muncul data yang kita inputkan. Di sini artinya persediaan sudah masuk ke sistem command window. Kalau misalnya kalian
ingin mendefinisikan data ini sebagai pembelian atau persewaan, kalian bisa mengganti persediaan ini dengan pembelian atau persewaan. Jadi bebas, terserah kalian. Kemudian kita mencari nilai-nilai yang diperintahkan pada studi kasus, yaitu yang pertama kita mencari mean. Dengan cara kita ketik mean dalam kurung persediaan, enter, maka akan muncul nilai mean dari bulan April, Mei, dan juga Juni. Kemudian kita mencari median dengan ketikan median dalam kurung persediaan, enter. Kemudian kita mencari kuartil 1. Caranya adalah kita ketik kuantil dalam kurung persediaan, 0,25. Kenapa 0,25? Karena kita diperintahkan untuk mencari kuartil 1. Jadi 0,25-nya kalian pakai titik, bukan koma ya. Tinggal enter. Sudah muncul. Kemudian kita cari kuartil 3 dengan cara kita ketik kuantil dalam kurung persediaan, 0,75. Jangan lupa 0,75-nya pakai titik. Enter, maka akan muncul hasilnya. Setelah itu kita diperintahkan untuk mencari standar deviasi dengan cara kita ketik standar deviasi dalam kurung persediaan, enter. Kemudian kita mencari varians dengan cara kita ketik var dalam kurung persediaan, enter. Kemudian kita mencari standar error mean dengan cara kita ketik SEM sama dengan standar deviasi dalam kurung persediaan dibagi SQRT. SQRT di sini adalah rata-rata dari banyaknya jumlah data. Kemudian kita masukkan dalam kurung jumlah data. Karena di sini ada 30 data, maka kita masukkan angka 30. Kemudian enter. Muncul hasilnya. Kemudian kita mencari kurtosis. Dengan cara ketik kurtosis dalam kurung persediaan, enter. Kurtosis di sini apa? Jadi kurtosis adalah indikator yang menunjukkan derajat keruncingan atau tailedness. Dari data di sini, semakin besar nilai kurtosisnya, maka kurva yang akan dibentuk nanti akan semakin runcing. Seperti itu. Kemudian yang terakhir kita mencari skewness dengan cara ketik skewness dalam kurung persediaan, enter. Skewness ini berbeda dengan kurtosis karena skewness di sini adalah indikator yang menunjukkan asimetris atau tidak simetri. Jadi skewness ini juga digunakan untuk menunjukkan bentuk distribusi data. Nilai dari skewness bisa berupa negatif, positif, ataupun 0. Setelah command window ini muncul outputnya, kalian bisa save dengan cara save workspace as. Sekian dari modul 4 MATLAB implementasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Jaga kesehatan semuanya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.